Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas One Piece akan tamat 7 tahun lagi. Dalam program acara di salah satu stasiun TV swasta di Jepang pada tanggal 5 Mei 2021 lalu, menghadirkan salah seorang editor yang saat ini bertanggung jawab atas media di Weekly Shonen Jump, yang merupakan majalah mingguan yang dalam majalah itu berisikan banyak manga populer, salah satunya adalah One Piece. Nah, dalam acara tersebut, sang editor telah berkomentar atau menyinggung tentang episode terakhir One Piece, yang mana One Piece masih menyisakan cerita sekitar 20-30 volume lagi. Nah, mungkin sebagian dari nakama ada yang bosan pembahasan yang menyinggung kapan One Piece akan tamat. Dan di awal tahun ini juga telah dijelaskan oleh editor Oda Sensei jika One Piece akan tamat 5 tahun lagi. Dan tahun-tahun sebelumnya juga menyatakan hal yang serupa. Nah, hal ini rupanya cukup membuat sebagian nakama kebingungan dengan statement yang dikeluarkan oleh Oda Sensei maupun editornya. Sebenarnya apa yang menjadi acuan tamatnya One Piece sekitar 5 tahun lagi? Jadi seperti ini menurut kami. One Piece per tahun biasanya hanya keluar sekitar 3-4 volume. Jika kita ambil volume tertinggi yaitu 4 volume per tahun, jadi jika One Piece tersisa 20 volume lagi, maka akan tamat sekitar 5 tahun ke depan. Dan jika memang menurut editor Weekly Shonen Jump, One Piece akan tamat 30 volume, maka One Piece akan tamat sekitar 7 tahun lagi. Apalagi mengingat One Piece seringkali libur, maka tidak menutup kemungkinan One Piece memang akan tamat sekitar 7 tahun lagi. Dan memang kenapa setiap tahun statement yang diberikan oleh Oda Sensei maupun editornya, One Piece akan tamat 5 tahun lagi. Hal ini akan sangat masuk akal dengan apa yang kami jelaskan tadi. Nah, tinggal kita sebagai fan One Piece bagaimana menanggapinya. Apakah One Piece ini terlalu membosankan dengan cerita yang terlalu panjang, atau malah tetap santai dan terhibur dengan alur cerita yang sering membuat kejutan-kejutan tak terduga? Semuanya kembali lagi pada diri kita masing-masing. Nah, selain hal itu, pembahasan kita kali ini yaitu 3 kehancuran kekuatan dunia yang akan memicu perang terbesar di dunia. Apa saja itu? Yang pertama adalah Yonko. Yang cukup bikin khawatir adalah Big Mom dan Kaido berkumpul di Onigashima. Bila Big Mom dan Kaido tumbang seketika, maka sebagian keseimbangan akan runtuh. Masalahnya, itu berarti keseimbangan akan bergeser ke Angkatan Laut. Sebenarnya di satu sisi ini hal yang baik. Karena bila Kaido dan Big Mom akan tumbang, pemerintah dunia bisa memanfaatkan Angkatan Laut untuk mencengkram wilayah yang tadinya bebas dari kekuasaan mereka, terutama negeri Wano. Wano ini mengkhawatirkan karena kemungkinan besar pemerintah dunia akan mempertahankan perbudakan untuk produksi senjata yang dilakukan oleh Kaido. Soalnya mereka memang sangat membutuhkan hal itu. Shichibukai tadinya adalah bajak laut yang dianggap sekutu oleh pemerintah dunia. Bila tiba saatnya menghadapi ancaman para Yonko seperti Shirohige dulu, seluruh Shichibukai dipanggil untuk membantu pemerintah dunia. Namun Shichibukai mengalami pergolakan terus-menerus karena 2D, yaitu Luffy dan Tix. Luffy menyebabkan kekalahan Crocodile, Moria, Doflamingo, serta mendapatkan Jinbe dan Buah Hancock dan juga Law sebagai sekutunya. Sementara itu, Tix malah memanfaatkan posisi Shichibukai untuk mengeluarkan penjahat berbahaya dari Impel Down. Dan pada akhirnya, Shichibukai dibubarkan. Penyebab lain Shichibukai dibubarkan adalah karena mereka telah membuat beberapa negara hancur atas kejahatan yang telah mereka lakukan, seperti Alabasta dan juga Dressrosa. Nah, sebagai gantinya, Angkatan Laut akan mengandalkan SSG, sebuah teknologi baru dari pemerintah dunia. Tapi ini pun sebenarnya tidak memulihkan keseimbangan. Shichibukai adalah pihak eksternal yang bukan bagian dari Angkatan Laut. SSG ini bagian dari Angkatan Laut dan hingga saat video ini dibuat belum diperlihatkan seberapa hebat kekuatan teknologi SSG. Dalam tubuh Angkatan Laut sendiri terpecah menjadi 2 kubu, yaitu
kubu keadilan sejati, dan kubu keadilan moral. Kubu keadilan sejati artinya siapapun yang menentang angkatan laut, mereka adalah musuh. Jadi, menurut keadilan sejati ini, bajak laut adalah musuh yang harus dibasmi. Tidak hanya bajak laut, tetapi yang juga membantu bajak laut pun akan dianggap sebagai musuh oleh pihak angkatan laut. Bahkan, anak dari bajak laut itu pun sendiri harus ikut dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya adalah Portgas di Roach, yang harus berjuang dengan mengandung Portgas TS selama 20 tahun, agar dia dan anaknya tidak dicurigai oleh pemerintah dunia saat itu. Sedangkan keadilan moral sendiri adalah tetap hukum harus ditegakkan, akan tetapi orang-orang yang berada di kubu ini tidak bisa mengkhianati hati nuraninya. Kubu dari prinsip keadilan sejati ini adalah Akainu, Kong, dan sebagian besar dari Vika Admiral. Mereka adalah tokoh-tokoh utama yang menganut prinsip ini. Sedangkan dari kubu keadilan moral adalah Aokiji, Smoker, Tashigi, Garp, dan juga Fujitora. Perbedaan ini seringkali menimbulkan pergesekan. Sebagai contohnya ketika tragedi di Pulau Ohara terjadi. Di sana terlihat jelas bagaimana Akainu yang masih menjadi Laksamana Madya menghancurkan sebuah kapal evakuasi yang ditumpangi oleh para penduduk sipil dari Pulau Ohara yang tidak bersalah. Alasannya sudah sangat jelas, yaitu demi menegakkan keadilan sejati. Aokiji yang ditugaskan di sana melihat kejadian ini dan sangat tidak menyukai sikap dari Akainu. Dan pergesekan ini mencapai puncaknya ketika Akainu dan Aokiji memperebutkan posisi tertinggi di Angkatan Laut. Pertarungan antara Akainu dan Aokiji memang sudah menjadi cerita lama, tetapi ini akan menjadi sebuah sinyal bahwa perang saudara dalam tubuh Angkatan Laut akan semakin meruncing. Ini dibuktikan dengan keluarnya Aokiji dari tubuh Angkatan Laut setelah kalah dalam pertarungannya melawan Akainu. Aokiji memang tidak tertarik dengan pangkat dan jabatan, tetapi memori kelam pembunuhan penduduk sipil di Pulau Ohara yang dilakukan Akainu membuat Aokiji harus bertindak untuk maju menentang Akainu. Jadi, keluarnya Aokiji dari Angkatan Laut bukan berarti ia berhenti menjadi pelindung rakyat. Tetapi bagi Aokiji inilah saatnya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Aokiji pun mengaku secara belak-belakan bahwa dirinya bisa melihat dan mengetahui lebih banyak daripada ketika dia masih menjadi seorang Admiral Angkatan Laut. Dan ini disampaikan kepada Smoker ketika di alur Panghazard. Lebih jauh, Aokiji juga memperingatkan Smoker bahwa kemungkinan situasi terburuk roda pemerintahan akan berputar di luar kendali. Dan itu akan menjadi tantangan terbesar sejak Akainu menjabat sebagai ketua Angkatan Laut yang baru. Dan tinggal tunggu waktu saja, perang saudara di kubu Angkatan Laut akan pecah. Nah, dengan hancurnya 3 kekuatan besar di dunia One Piece akan membuat pertempuran terbesar yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan dalam pertempuran ini akan melibatkan tokoh-tokoh penting. Nah, bagaimana menurut nakama semua? Berikan pendapat kalian pada kolom komentar.